Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem mutu farmasi Indonesia. Kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu Rabansyah, Riko Anugrah, Rika Fitria, Rizka Febrianti, dan Rosama Alia Imron. Industri 4.0 membawa dampak sangat luar biasa terhadap industri farmasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai aturan dan regulasi di industri farmasi. Termasuk perubahan tadi adalah perubahan cara pandang yang terjadi di industri farmasi, yang dulunya lebih ke arah oriented dan lebih menitik beratkan kepada perhatian produk, maka sekarang berubah dengan cara menjadi ke arah pasien oriented. Meskipun kini yang dilengkapi dengan PT atau proses ahli teknologi secara inline. Demikian juga dengan konsep penjaminan terhadap produk yang kita hasilkan. For yang kita hasilkan harus lebih memenuhi persyaratan yang disebut dengan SQUIP. Lalu data hasil BPOM menunjukkan belum terlaksana dengan baik di semua industri farmasi yang ada di Indonesia. Masih ada temuan produk industri farmasi yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini diperkuat dengan berbagai temuan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan industri farmasi. Berbagai hal tadi akhirnya Badan BPOM selaku otoritas pengawas makanan di Indonesia mengeluarkan aturan mulai diberlakunya CPOB yang terbaru, yaitu edisi 2018. Secara sistematik, CPOB 2018 terdapat berbagai perubahan jika kita bandingkan dengan CPOB 2012. Kemudian pula pada aneks terdapat sedikit perubahan, yaitu pada aneks 2 tentang produksi produk biologi untuk pengguna pada manusia, serta pada aneks 5 yaitu pembuatan produk arah. Perubahan penting yang terdapat perubahan fundamental, lalu banyak dikenal istilah baru, lalu manajemen puncak, kemudian penanggung jawab pencapaian sasaran mutu, mengarah dan mengendalikan dan mobilisasi sumber daya perusahaan untuk mencapai kepatuhan terhadap regulasi CPOB 2012-2018. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Pada CPOB 2018 juga dikenal dengan istilah pemegang izin industri farmasi, yang dimana pertama-tama harus membuat obat sesuai dengan tujuan penggunaannya, kemudian memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik jika diperlukan dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan pasien penggunanya. Kemudian pada industri farmasi, dimana harus menetapkan puncak yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau pabrik dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Perbedaan dari CPOP tahun 2012 dan tahun 2018 yaitu di mana pada CPOP tahun 2012 manajemen bertanggung jawab untuk mencapai tujuan melalui suatu kebijakan mutu, di mana untuk mencapai tujuan mutu tersebut diperlukannya sistem pemastian mutu. Kemudian sedangkan pada CPOP tahun 2018 industri farmasi harus menetapkan manajemen puncak, di mana untuk mencapai sasaran mutu yang handal diperlukannya sistem mutu tersebut. CPOP tahun 2018 juga memerintahkan kepada manajemen puncak bertanggung jawab untuk mencapai sasaran mutu, yaitu diperlukannya manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan dengan benar. Pengertian dari manajemen mutu merupakan suatu aspek fungsi manajemen yang menentukan dan mengimplementasikan kebijakan mutu. Sedangkan kebijakan mutu adalah pernyataan formal dan tertulis dari manajemen puncak suatu industri farmasi yang menyatakan arahan dan komitmen dalam hal mutu produk. Untuk dapat melaksanakan kebijakan mutu, maka dibutuhkan 2 unsur dasar, yaitu infrastruktur atau sistem dan tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan tinggi, sehingga produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Manajemen mutu atau quality management adalah segala aspek yang menjamin kualitas dari produk jadi yang dihasilkan oleh suatu industri obat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen, tak terkecuali jika ada komplain dari konsumen. Sedangkan kebijakan mutu adalah pernyataan formal dan tertulis dari manajemen puncak suatu industri farmasi yang menyatakan arahan dan komitmen dalam hal mutu produk. Prinsip manajemen mutu yaitu menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, didesain secara menyeluruh dan diterapkan dengan benar aspek fungsi manajemen yang menentukan dan mengimplementasikan kebijakan mutu. Konsep manajemen mutu dimulai dari manajemen, pemastian, CPOB, dan pengawasan mutu. Dimulai dari memberikan arahan dan kebijakan tentang mutu, hingga bagian dari CPOB yang fokus pada pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, komponen, dan produk sesuai dengan standar. Untuk dapat melaksanakan kebijakan mutu dibutuhkan 2 unsur dasar, yaitu infrastruktur atau sistem dan tindakan sistematis diperlukan untuk mendapat kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hubungan manajemen mutu dengan quality assurance dan quality control adalah sebagai berikut, yang mana berhubungan juga dengan GCP atau Good Clinical Practice, GLP Good Laboratory Practice, dan GDP Gross Domestic Product. Sistem manajemen mutu pada umumnya memiliki tujuan untuk menjamin kualitas, akseptabilitas, keamanan, dan stabilitas. Bab 1. Sistem mutu industri farmasi. 1.4. Suatu sistem mutu yang tepat bagi pembuatan obat hendaklah menjamin bahwa realisasi produk diperoleh dengan mendesain, merencanakan, mengimplementasikan, memelihara, dan memperbaiki sistem secara berkesinambungan. B. Pengetahuan mengenai produk dan proses dikelola pada seluruh tahapan siklus hidup. C. Desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara yang memerhatikan ketentuan CPOB. D. Obat tidak boleh dijual atau didistribusikan sebelum pemastian mutu meluluskan tiap batch. 1.5. Manajemen puncak memiliki tanggung jawab paling tinggi untuk memastikan sistem mutu yang efektif tersedia. 1.6. Secara berkala hendaklah dilakukan pengkajian manajemen terkait pengoperasian sistem mutu dengan melibatkan manajemen puncak.
1.7. Sistem mutu hendaklah ditetapkan dan didokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang CPOB. CPOB yaitu cara pembuatan obat yang baik. Nah, ini adalah bagian dari manajemen mutu yang memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar, kemudian persetujuan uji klinik atau signifikasi produk. Untuk prinsip dasar CPOB-nya sendiri, yaitu yang pertama semua proses pembuatan obat harus jelas dan dikaji secara sistematis. Kemudian juga tahap kritis dalam proses pembuatan dan perubahan signifikannya dalam proses harus divalidasi. Pengkajian mutu produk, nah tujuan untuk membuktikan konsistensi proses, melihat tren, kemudian mengidentifikasi penaikan yang diperlukan untuk produk dan proses, begitu. Terus prinsip yang dilakukan secara berkala, prinsip dilakukan terhadap semua produk tersebut atau obat dibuat dalam 1 tahun atau lebih dari 3 tahun. Seperti itu. Baik, selanjutnya seperti aspek-aspek yang harus kita perhatikan, yaitu jumlah batch yang dibuat dalam 1 tahun, kemudian jumlah dan presentasi yang ditolak, nah itu akan dimuat ulang, seperti itu, hasil dari pengujian analisa dan mikrobiologinya, status validasi proses, kemudian penyimpanan dan hasil dari penyelidikannya, kemudian untuk keluhan dan data stabilitas.